Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, tabi'un. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 23 Masjid Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 23 Masjid Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pembahasan untuk rencana tindak lanjut tugas PKG PJOK tahun 2024 untuk Masjid Timur. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama di sini saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami dalam kegiatan pembahasan rencana tindak lanjut di Kombel kita, di Kombel Komabel Komunitas Mau Belajar SD 23 Masjid Timur. Yang kedua, saya minta maaf, mungkin seharusnya di sini ada aktivitas lain. Bapak Ibu menyempatkan hadir untuk menghadiri undangan kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian di sini. Saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari tugas akhir untuk kegiatan PKG PJOK. Dalam kesempatan ini saya mengambil poin atau judul, ini tradisi yang mulai hilang dalam permainan tradisional. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya permainan tradisional saat ini sudah mulai dilupakan dan digantikan dengan oleh permainan-permainan baru yang sifatnya lebih tidak mengutamakan kebersamaan. Contohnya game-game online. Jadi poinnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita itu mempunyai banyak permainan tradisional yang lebih seru, lebih menarik daripada game online. Lanjut Pak Agung. Nah, latar belakangnya tadi sudah sampaikan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa permainan tradisional ini sudah mulai hilang dan harus kita ingatkan lagi, ya, karena permainan tradisional ini lebih menarik karena peserta didik, ya, itu lebih saling membutuhkan, kebutuhan antar temannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan game online. Contoh ketika bermain gobang sodor tidak bisa dimainkan satu orang, itu harus dimainkan minimal 8 orang. Artinya di situ saling membutuhkannya tinggi. Beda dengan game online. Kalau game online mereka punya HP, punya data, sendiri bisa main. Ya, artinya tingkat kebutuhan untuk membutuhkan temannya itu sudah mulai hilang. Tapi ketika dikenalkan kembali, mudah-mudahan mereka nanti menjadi ingat, oh bahwa saya ini butuh teman, ya. Dan permainan tradisional juga ini lebih menarik ketika dilaksanakan dengan rame-rame. Lanjut baru. Nah, jadi untuk permainan tradisional ini, yang pertama ini dapat menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Dan yang terakhir, terbiasa bekerja sama dengan rekan atau kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi dibanding dengan permainan
baru atau game online, ternyata permainan tradisional itu lebih kompleks. Dia rasa kerjasamanya ada, terus kekompakannya itu harus terjalin dengan baik, aktivitas fisiknya pun dapat. Itu lanjut bagus. Capaian yang diharapkan. Jadi nanti capaian dari kegiatan ini, saya berharap siswa ini akan mampu yang pertama pengenalan aktivitas fisik untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Yang kedua, eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Topiknya apa? Topiknya nanti terkait dengan permainan bola saudara. Yang ketiga, proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil. Hasilnya apa? Nah, di situ nanti akan saya kaitkan dengan model pembelajaran SEM. Apa itu SEM? Jadi SEM itu adalah Sport Education Model, di mana model pembelajaran ini itu dilakukan oleh siswa, di mana sutradaranya atau inisiatornya itu adalah siswa, pelakunya juga siswa, pemainnya siswa, penontonnya siswa, semua yang terlibat adalah siswa dalam kegiatan ini. Itu adalah contoh kegiatan pembelajaran SEM. Lanjut Pak Agung. Struktur atau program mitra. Program yang dibuat merupakan ekstrakurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan bola saudara. Jadi murid yang terlibat ini kelas 5, 6, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab ini sebagai kepala sekolah, KBS atau komunitas belajar sekolah ini yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi. Kalau tempat kita komabel, ya, komunitas mau belajar, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan tulis. Mitranya dengan wali kelas ini nanti sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi untuk kepanitiaan, peserta ini nanti murid, wali kelas hanya sebagai koordinatornya saja. Lanjut bagus. Kapasitas yang dimiliki. Jadi sekolah kita ini memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. 2. Murid di sekolah kita ini berjumlah 79 orang. Masing-masing kelas nanti akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat bakatnya untuk mewakili kelasnya menjadi panitia, peserta, ofisial dan penonton. Yang ketiga, sekolah kita ini memiliki lapangan yang cukup luas dan nanti bisa kita bagi menjadi 2 lapangan untuk lapangan permainan bola saudara. Dan sekolah juga memiliki jaringan internet yang baik sehingga memudahkan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan permainan bola saudara. Lanjut. Rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasinya ini nanti akan dilaksanakan setelah permainan ini dilaksanakan, ya. Selesai apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Ini dapat berupa kuesioner atau wawancara. Yang berikutnya mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Jadi nanti selama kegiatan itu ada dokumentasinya, bisa foto, bisa berupa video. Yang berikutnya mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama satu tim. Nah, nanti dilihat bagaimana sih misalnya kelas 1, kelas 2 tingkat kerja sama timnya itu baik atau tidaknya.
Dan yang terakhir untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan PKJL. Jadi itu adalah rencana evaluasi yang akan dilakukan nanti setelah pelaksanaan. Dan rencananya pelaksanaannya itu akan saya laksanakan nanti setelah kegiatan semesteran, di mana di situ ada waktu kosong, mungkin nanti ada yang remedi yang ini. Cuman sebagian besar nanti akan kita adakan untuk kegiatan pengenalan tentang permainan tradisional melalui gobak sodor. Kalau tingkat SMP, SMA itu biasanya disebut dengan kegiatan kelas meeting. Lanjut. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Mungkin nanti yang pertama, tantangan yang pertama adalah cuaca. Cuaca di lingkungan kita ini bisa hujan, bisa panas, dan apabila tidak memungkinkan, misalnya hujan deras, petir, kegiatan ini bisa diundur atau diganti dengan hari yang lainnya. Kegiatan bentrok sekolah antar kelas ini sangat kecil, mungkin kalaupun terjadi ya siswa antar siswa mungkin nanti ada yang kesenggol, berantem, itu wajar. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif, ini kemungkinannya kecil. Dan evaluasi umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta, itu tantangan yang kemungkinan terjadi. Lanjut. Timeline-nya, jadi untuk pelaksanaannya nanti akan kita lakukan di jam-jam sekolah, dan waktunya setelah kegiatan semesteran selesai, sambil menunggu proses pengisian rapot. Kalaupun nanti ada remedi mungkin bisa dilakukan di situ, sekaligus untuk mengisi kekosongan waktu kita adakan kegiatan bahasanya kelas meeting lah, untuk implementasi rencana tindak lanjut tentang permainan tradisional melalui permainan gobak sodor. Lanjut. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu adalah rencana tindak lanjut yang kedepannya akan saya lakukan untuk memenuhi tugas PKG PJOK ini terkait dengan pengenalan permainan tradisional yang sudah mulai hilang. Mungkin dalam penyampaian ini banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf pada Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tidak banyak yang bisa saya ucapkan kecuali dua terima kasih. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.